Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat sukses Ojatsu TV. Hari ini kita berjumpa lagi tentunya tetap di Ojatsu TV YouTube channel. Nah, senang sekali hari ini saya bisa berkunjung ke salah satu rumah guru saya. Beliau adalah seorang pakar kesehatan dan sudah menangani ratusan ribu keluarga ya di klinik-klinik beliau, dan alhamdulillah saya diizinkan hari ini untuk sedikit bertanya tentang sebuah penyakit, penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu tentang penyakit lambung ya. Langsung aja kita sapa dulu nih Kang Asep Bruder. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Kang Asep Bruder ini memiliki beberapa klinik dan sampai saat ini Masya Allah ya, setiap saya main ke klinik beliau selalu ramai ya, dan setiap saya juga sakit itu pasti minta resepnya, periksanya ke beliau. Nah, Kang Asep ya. Dalam kesempatan kali ini banyak sekali teman-teman, sahabat ya, terus mitra-mitra bisnis saya nih yang kena penyakit lambung ya. Apakah memang sedang musim atau gimana dan penyebabnya apa? Silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Terima kasih udah kedatangan Ojatsu TV. Wah, ini luar biasa. Beliau ini juga terus mendakwahkan kebaikan, termasuk hari ini beruntung sahabat-sahabat bisa berbagi, bisa melihat, mendengarkan, men-sharekan. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat. Betul sekali bahwa penyakit lambung ini adalah penyakit yang biasa disepelekan ya, tetapi ini kalau tidak hati-hati, kemudian tidak betul-betul diketahui penyebabnya, tidak diketahui kondisinya, tidak tepat solusinya, maka akan mempengaruhi organ-organ yang lain dan akan memperburuk kondisinya ya. Yang sering terjadi, kenapa lambung ini menjadi penyakit yang semakin mewabah? Yang pertama dari pola makan ya, di pola makan sekarang ini kan kalau nggak pedas nggak mau, bahkan tinggi-tinggian level. Nah ini sebetulnya kelihatannya sedang gagah-gagahan, padahal itu sedang menyiksa lambungnya. Dan ketika nanti nggak terasanya nanti 5 bulan 6 bulan itu pas di USG, di endoskopi ada iritasi, ada lesi, ada inflamasi sampai ke infeksi. Nah itu bahayanya, dan itu nggak diketahui langsung, itu 5-6 bulan bahkan 1 tahun, tahu-tahu sudah membahayakan, fatal gitu ya. Nah kemudian pengaruh atau penyebab yang kedua masalah lambung ini itu dari psikis, dari pikiran ya. Orang yang senantiasa marah, emosi, kemudian temperamen, menyimpan unek-unek dan rasa jengkel, rasa gelisah luar biasa, kesedihan yang berkelanjutan, itu pengaruh kepada lambung ya, baik itu asam lambung yang meningkat ataupun terjadi iritasi. Ini penelitian. Yang ketiga penyebab lambung, masalah di lambung itu juga penyebabnya dari selain makanan juga minuman, nggak kalah penting. Karena minuman ini ada pH-nya kan. Nah pH yang bagus yang dikonsumsi itu pH yang basa ya. Yang asam itu semakin asam, pH-nya 4, 3, itu semakin buruk buat kita ya, pH asam itu. Dan pH yang normal 7,4. Kemudian pH yang basa itu di angka 7, 8, 9. Semakin basa semakin sehat, semakin asam semakin buruk terhadap tubuh kita. Nah kemudian yang keempat penyebab dari lambung, masalah di lambung ini adalah makanan-makanan junk food yang siap saji. Karena itu ada pewarna buatan, ada toksin, belum lagi
toksin yang berasal dari pupuk-pupuk yang tidak organik. Nah itu kemudian zat-zat yang lainnya yang kimia yang kurang bagus, itu tentunya akan berpengaruh berat kepada kerja daripada lambung kita. Karena kata Rasulullah juga seperti itu, kesehatan seseorang itu tergantung isi lambungnya, tergantung lambungnya. Lambung tergantung daripada apa yang dimasukinnya, makanan, minuman seperti itu. Nah yang kelima, penyebab masalah di lambung itu adalah dari exercise itu olahraga yang kurang. Nah kemudian ada satu lagi, itu religi, spiritual. Jangan dianggap yang spiritualnya, keimanannya, ketauhidannya bagus itu lambungnya nggak sehat. Bikin sehat karena suka berserah diri, suka ridho, suka ikhlas dan sebagainya. Nah ini 6 hal ini harus kita ketahui bersama. Nah kemudian saya sudah tahu penyebabnya, macam-macam penyakit yang sering kami temukan di klinik, baik yang datang ataupun yang chat, yang telepon dan sebagainya. Itu yang pertama gastritis. Gastritis itu radang di lambung. Gaster itu lambung, tritis itu adalah peradangan atau inflamasi. Biasa dikatakan mah oleh orang yang masyarakat awam. Yang kedua ada GERD. Nah ini gastroesophageal reflux disease, di mana sphincter atau klep yang ada di lambung, antara lambung dengan esofagus ini membuka tiba-tiba. Nah seperti itu, dan itu suka dibesar-besarkan ya. Yang membahas ini padahal mah ya tidak terlalu berbahaya, tetapi ya nggak enak juga, nggak nyaman juga, tiba-tiba wah panas, sesek. Nah itu yang dikatakan GERD suka disambungkan kepada jantung karena suka berdebar-debar. Wah suka berdebar-debar. Nah ada juga yang lambung kena, jantungnya juga masalah seperti itu. Tapi kebanyakan lambungnya saja yang masalah, tetapi jantungnya tidak begitu bermasalah, cuman irama jantung yang berubah dan ada sesak sampai tembus ke sini. Nah kalau misalkan ada masalah di lambung, itu ciri khasnya juga sakit di belikat sebelah kiri sampai ke bawah belikat. Nah itu sarafnya lambung ada di situ. Nah kemudian yang ketiga, penyakit yang berkaitan dengan lambung itu selain GERD, selain gastritis, juga ada yang namanya tukak lambung. Nah tukak lambung ini lebih parah daripada gastritis. Oh di atasnya lagi tuh? Di atasnya lagi karena sudah luka dia. Sudah luka. Kalau di endoskopi jelas, di USG aja sudah jelas. Itu namanya tukak lambung. Yang keempat, jenis yang sering saya atasi, sering saya jumpai di lapangan ini, pasien-pasien merasakan yang keempat adalah tipes abdominalis, di mana penyakit tipes ini ada dua. Abdominalis yaitu di lambung yang diserangnya oleh kuman Salmonella typhosa, dan ada inguinalis, tipes yang ada di usus halus. Nah ini kalau yang kita obrolin sekarang tipes abdominalis, di mana si Salmonella typhosa ini, kuman tersebut itu menghajar di bagian lambung. Nah kita harus tahu lambung itu ada sebelah kiri, dan di lambung tersebut ada lapisan, itu namanya asam lambung. Allah siapkan asam lambung itu, bukan penyakit asam lambung itu, tapi cairan yang asam memang yang untuk memproteksi. Ya gunanya asam lambung di dalam tubuh kita Allah ciptakan itu supaya pada saat makan yang terlalu keras akan digiling dulu oleh dia. Luar biasa. Yang kedua, gunanya asam lambung itu akan menetralkan keasaman lambung kita pada saat kita minum atau makan yang terlalu asam, akan dinetralkan, terlalu basah dinetralkan, seperti itu. Nah ini asam lambung. Kemudian yang ketiga, asam lambung itu gunanya adalah pada saat ada kuman, bakteri, virus. Makanya kan kalau dulu ada virus corona, kemudian sering minum supaya nggak masuk ke pernapasan tapi ketelan ke lambung. Kalau ke lambung langsung dihajar sama asam lambung. Luar biasa, Allah baik banget itu ya. Nah kemudian ada lagi 5, ada tumor ya, tumor di lambung, ada kanker di lambung. Wah makin parah kesannya. Nah diawali dari gastritis biasanya. Diawali dari gastritis, maka dari itu jaga pola makan tadi, pikiran, exercise, olahraga ya. Kemudian minum yang bagus itu minum air putih yang hangat.
Ya, minum air putih yang hangat, minimal yang standar. Nah, kemudian lebih bagus lagi yang ada pH-nya tinggi seperti air zam-zam. Wah, itu keren tuh. Yang kelima, pikiran harus dikendalikan. Nah, terus bagaimana itu? Kalau udah seperti itu, kadang-kadang kan orang kalau udah GERD atau asam lambungnya meningkat, dia akan habis uangnya untuk ke UGD. Untuk sedikit-sedikit ke UGD, sedikit-sedikit ke rumah sakit. Habis uangnya seperti itu, obat udah berbagai macam digunakan. Nah, ternyata di situ ada yang namanya psikosomatis. Artinya apa? Lebih banyak dari psikisnya. Aduh, takut mati. Aduh, takut berdebar-debar. Aduh, takut ini. Nah, akhirnya yang tadinya cuma gastritis biasa, GERD biasa, akhirnya karena psikisnya banyak memori yang buruk-buruk, ya, itu akan naik ke tingkat berikutnya, itu GERD karena psikosomatis. Nah, ini dia yang sering lebih banyak sekarang ini, apalagi habis lebaran, apalagi habis ada pandemi Covid, ketakutan tentang kematian, ketakutan tentang ini. Nah, ini penting sekali untuk diatasi. Nah, berarti solusinya sekarang, solusinya banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya. Gimana solusinya? 1, tadi pola makan harus dijaga. 3, pikiran banyak ridho. Kemudian setiap hari 20 kali senyum. Nah, itu penting itu. Yang ketiga, harus bertawakal kepada Allah. Yang keempat, tidur cukup. Jam 9, jam 10 harus stop, matikan handphone. Ya, kemudian yang kelima, tentunya karena makanan minuman kita kadang-kadang ada yang salah, ada sedikit pingin banget makan yang mengandung pedas, tapi ini udah gak kuat tapi pingin. Nah, tentunya itu kan harus dibantu juga dengan obat. Nah, tapi obat ini kan ada 2, obat kimia, obat yang non kimia. Nah, kalau obat yang kimia cepat reaksinya dan efek sampingnya juga tahu sendiri. Orang udah hampir susah yang ingin dikasih obat kimia. Makanya di klinik kami juga hanya obat-obat yang sedikit aja yang kimianya, banyaknya yang non kimia, yang herbal. Nah, yang kedua yang herbal. Dan herbal ini carinya nggak mudah. Herbal yang memang terbukti, teruji, lengkap dan luar biasa. Nah, saya menemukan di selama hampir 5 tahun ini, ya, itu herbal yang lengkap dan bagus, sunahnya ada, penelitian medisnya ada, dan emang sudah terbukti, baik itu yang karena psikosomatis maupun yang lambung yang tadi, yang 5 macam tadi, itu dengan ini Master Jaco. Nah, ini gabungan antara Habsprol dengan kalsi. Nah, ini ya, kalau yang masalah lambung yang berkaitan dengan ketakutan, kecemasan, kepanikan, 2 macam ini. Karena di sini Habatus Sauda, Bipolen dan Propolis ini sudah mengandung anti penyakit lambung, anti virus, anti toksin. Jadi obat-obat yang sudah masuk udah lama itu dibersihkan lagi. Wah, yang keempat, asam lambung menjadi lebih mantap, lebih netral kembali. Iritasi ini ada anti-inflamasinya. Inflamasi itu anti peradangan di sini. Makanya ini sangat keren lah, alhamdulillah, ini banyak yang terbantu. Nah, ditambah di LVN kalsi. Kenapa penting LVN kalsi? Karena di dalamnya ini mengandung apa yang dinamakan dengan lisin. Lisin itu untuk enzim pencernaan yang mengatur di pencernaan. Ini mantap. Yang pertama. Yang kedua, karena ada kepanikan, ketakutan, kecemasan yang menyebabkan insomnia juga, itu ada yang namanya AAF, Pak. Nutrisi otak. Sehingga dia akan menguasai dan mengendalikan pikiran-pikiran yang menakutkan, mengkhawatirkan, ya kan, mencemaskan. Dinetralisir sama dia. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalamnya ada karena yang orang yang masalah di lambung, apalagi yang karena psikosomatis, itu suka keringat dingin, gemetar, keliengan. Artinya apa? Fungsi jantung lagi kurang bagus. Tapi belum tentu penyakit jantung. Kemudian aliran darah kurang lancar. Makanya dilancarkan sama omega 3, omega 6, omega 9 ada di sini juga. Nah, yang keempat, orang yang masalah lambung suka sakit di pinggang. Bahkan sakit di sini, di tulang-tulang di sendi, itu ada kalsiumnya di sini. Wah, pokoknya ini untuk lambung yang berkaitan dengan psikis atau pikiran, pakainya ini. Minumnya 2 kali sehari, diawali 1 kapsul. Nah, kemudian
Minggu kedua boleh dinaikin jadi 2 kali, 2 kapsul. Nah, kalau yang kalsium minumnya malam hari. Satu kali aja. Betul. Jadi itu untuk semuanya sebelum makan apa sesudah makan? Sesudah makan. Sesudah makan. Ya? Nah, ya nanti kalau sudah konsumsi 1 bulan itu boleh, sebelum boleh, sesudah boleh, ditaikin juga boleh ininya dosisnya. Ini 55 kapsul 1 botolnya. Kalau ini 10 saset. Jadi ini untuk 10 hari. Kalau sebulan berarti 3 box. Biasanya Kang Asep kalau mengkonsumsi ini dari yang anggap aja dia agak parah lah, agak parah. Biasanya butuh berapa lama untuk? Yang tadi disebutkan kalau yang kimia itu kan cepat reaksinya dan tidak hanya 3-5 hari minum obatnya, tapi efeknya kan luar biasa, efek sampingnya. Nah, kalau herbal karena memperbaikinya dari akarnya, ya kan? Dari akarnya, dari betul-betul dari penyebab utamanya, maka ini perlu perlu pengobatan yang minimal 4 minggu sampai 8 minggu. Tetap betul, dan ini setiap orang beda-beda responnya. Ada yang baru 2 hari sudah terasa enak, ada yang 5 hari terasa enak, ada yang 7 hari terasa enak. Yang jelas ini sudah yang menggunakan ini itu udah ke Papua, ke Makassar, Masya Allah, ke Bali, pengiriman luar biasa. Ini dibutuhkan oleh semua orang, dari mana kalangan mana saja. Para dokter pun, para tenaga kesehatan seperti saya pun membutuhkan ini. Obat kimia ada. Tapi itu kalau dibutuhkan banget minum, ngeresepkan darurat banget. Wah. Jangan sakit banget nih nggak kuat, pengen yang instan. Yang instan. Bukan menyembuhkan ya itu kalau. Bukan hanya menahan saja itu kan. Karena tidak dari. Saya kasih ilustrasi yang sering saya sampaikan. Antara obat kimia dengan obat herbal itu cara kerjanya. Kalau obat kimia itu seperti kalau kebakaran itu menghilangkan asapnya aja. Asapnya dihilangkan. Loh, kebakarannya yang rumahnya itu nggak disemprot pakai air, ya tetap aja, ya kan? Nah, bagus. Kalau herbal dia seperti air yang menyemprot si kebakarannya, seperti itu. Nah, yang bagus gimana? Ya kalau kebakarannya banyak, asapnya juga dihilangkan, ininya diistiqomahkan. Nah, kalau ini harus lebih lama. Kalau asap diginiin ditiup pakai angin apa gitu ya, semprotan. Nah, itu bisa cepat hilang. Itulah penyakit kimianya itu kerjanya. Tapi kalau ini pertanyaannya Kang Asep, kalau misalkan memang dia sekarang nih sahabat sukses sedang punya penyakit lambung, terus udah punya obat dokter nih, obat kimia. Nah, pengen dibarengin sama obat herbal. Gimana cara minumnya nih? Oh iya, pertanyaan yang bagus dan sering banget ditanyakan. Itu jangan di stop obat kimianya, obat medisnya, lanjutkan saja. Itu jaraknya 2 jam. 2 jam. Sebelum atau sesudah. Yang penting 2 jam. Kenapa? Karena ini kita ada antitoksinnya. Jadi kerjanya obat kimia hilang. Dengan ini. Ya, bener. Jadi 2 jam ya jaraknya. Bagusnya ini dulu apa herbal dulu apa kimia dulu? Bagusnya ini dulu. Ini dulu, baru nanti kimianya belakangan 2 jam kemudian, insya Allah. Nah, seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah itu luar biasa, jelas banget penyebab lambung apa tadi ya. Terus solusinya bagaimana, yang harus dihindari tadi, makanannya seperti apa. Dan yang terakhir ada herbal yang memang ini sudah dibuktikan sama Kang ABS untuk menangani ratusan ribu pasien, baik yang datang langsung ataupun yang konsultasi lewat WhatsApp gitu ya. Jadi bagi sahabat sukses yang memang kebetulan sekarang sedang punya penyakit lambung, jangan panik ya Kang. Jangan panik, jangan kepikiran, jangan berpikiran bahwa wah ini parah banget, karena pikiran akan mempengaruhi semakin buruknya atau semakin baiknya penyakit. Jadi sekarang udah ada herbal. Bagi yang butuh herbalnya tadi Herbs Pro dan Helken Kalsi, mungkin saya nanti cantumkan nomor pemesanannya di deskripsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Kang Abes. Sama-sama atas waktunya. Amin. Mungkin lain kali kita akan berbicara tentang topik yang lain, gitu ya, penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih sahabat sukses. Sehat selalu, sukses, kaya, berkah, bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.